رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني آمين برضا الله تعالى لهداية الله تعالى لرحمة الله تعالى لشفاعة رسول الله وببركات مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. فصل yajibu ala kulli wajib ngatasi saben-saben muslimin wong muslim mukallafin kang mukallaf an la yadkhula bi syai'in apa yento ora manjing sapa wong kelawan suwiji. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala kulli muslim. Bab menerangkan kewajiban tentang mengetahui halal dan haram. Yajibu ala kulli muslim, wajib kepada setiap muslim mukallafin yang sudah mukallaf, yang sudah cukup umurnya dan berakal. Alla yadkhula bi syai'in, sesungguhnya jangan kalian masuk atau mendatangi bisai'in sesuatu. Terus hatta ya'lama hingga urung sapa wong ing barang ma ing barang ahallallahu kang ngalalaken sapa Allah Ta'ala minhu saking barang wa ma harrama li anna Allah lan barang kang haramaken Allah. Oke, hatta sampai ya lama mengetahui ma terhadap barang ahalallahu ta'ala yang sudah menghalalkan siapa Allah subhanahu wa ta'ala minhu atas barang itu, wa ma harrama dan juga sudah mengharamkan siapa Allah terhadap barang itu. Jadi kita sebagai orang muslim yang mukallaf wajib mengetahui terhadap apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Terus subhanahu wa ta'ala li anna Allah subhanahu wa ta'ala karena setuhnya Allah subhanahu wa ta'ala ta'abad nabi asya'a iku marti Allah ing kita kelawan pira-pira perkara. Oke, li'annallaha karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ta'abbadna bi asya, mengatur supaya kita ta'abbud, supaya kita mematuhi apa-apa yang diperintahkan Allah kepada kita bi asya dari sebuah perkara atau hal. Terus pada budda moko wajib min muradi saking ngaraksa ing barang ma ta'abbad nabihi kang ngerti sapa Allah ing kita kelawan barang fala budda min muraati, maka wajib bagi kita min muraati menjaga ma ta'abbadna bihi, apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa-apa yang Allah mengaturnya buat kita bihi
dengan aturan itu. Terus Waqad halal bai'a kelawan lan teman-teman wis halalaken Allah ing adal dol dol wa harima riba wa harramar wa harama riba lan ma'alaken Allah ing riba wa qad ahallallahu al-bai'ah wa qad ahallal bai'ah, dan sungguh-sungguh Allah itu menghalalkan bai', perdagangan, wa harrama riba, dan Allah itu sungguh-sungguh mengharamkan apa itu praktek riba. Wa qad ahallal bai'ah wa harrama riba, dan sungguh-sungguh Allah telah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Terus waqad qayyada lan teman-teman awes wa terus asyara'u apa syarat ing iki atur hadal bai'a bi alati ing iki adol kelawan alat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qayyada syar'u, dan sungguh-sungguh Allah itu membatasi, memberi batasan terhadap perkara suatu hal yang kita lakukan. As-syar'u dengan syar'i, hadzal bai', apa itu jual beli, bi alati ta'rifi, dengan alat ta'rif yang wajib kita ketahui. Terus bikuyudin kelawan biro-biro koinit batas wasyurutin dan biro-biro syarat. oke, wa bikuyudin, dengan batasan-batasan, aturan-aturan, wasurutin, yang di situ ada syarat-syaratnya. Terus dan ada rukun-rukunnya. Langsung ke depan. Ada 4 depan rusak namanya ini. La buddha kang mesti saking reksa muraatiha ing kabeh. Oke. Wa arkanin, dan rukun-rukunnya. La buddha, dan kita itu harus meyakini mimuraatiha, atas menjaga syarat-syaratnya itu semua. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli atau perdagangan dan mengharamkan praktek riba. Disinilah perjuangan para ulama meneruskan perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zamannya Kanjeng Nabi sudah banyak praktek-praktek baik, praktek-praktek jual beli, dan juga banyak praktek-praktek riba. Salah satunya yang menjalankan praktek riba ini adalah pamannya.
Jadi riba di sini adalah, kalau di zamannya jahil dulu, meminjamkan uang dengan batasan waktu dan perjanjian. Kalau kita tidak sanggup membayar terhadap waktu yang telah diberikan dan sesuai dengan hukum budaya pada saat itu, kita harus membayar denda plus bunganya. Jadi kalau kita meminjam uang 100.000, tatkala kita mengembalikan wajib membayar 110.000. Itu kalau sesuai dengan batas waktu. Kalau melebihi batas waktu, itu tambah lagi manaknya. Dari 100 tadi ditambahi bunganya tadi, ditambahi lagi persenannya dari pokok dan bunganya. Jadi misalkan pinjem uang 100.000, 1 bulan kemudian balik 110.000. Kalau sebulan berikutnya tidak balik, maka akan kena denda plus bunga yang lebih besar. Dendanya digabungkan pokok dan bunga tadi, terus dipersenkan lagi. Terus seperti itu. Itu praktek ribawi yang ada pada zamannya Kanjeng Nabi. Itulah tugasnya para ulama, meneruskan perjuangannya Kanjeng Nabi tentang bab perdagangan. Dan sebelumnya kita diperintahkan oleh Allah supaya kita mengetahui mana barang-barang yang dihalalkan oleh Allah, mana praktek-praktek yang dihalalkan oleh Allah, dan mana barang-barang yang diharamkan dan praktek-praktek yang diharamkan oleh Allah. Ada aturannya semua, ada syarat dan rukunnya. Kita pun dalam bermuamalah, dalam perdagangan, dalam bertransaksi setiap hari, kita harus jeli, kita harus tahu mana praktek yang halal dan mana praktek yang haram. Sudah jelas, sudah sangat jelas. Allah juga di dalam Al-Quran bersabda, wa ahalallahu al-bai'ah wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan praktek ribawi. Riba di zaman sekarang, contohnya kita misalkan punya uang 100 juta, kita titipkan di perbankan dan kita mengambil bunganya tiap hari, tiap bulan untuk menghidupi kita, itu riba. Menabung dengan niatan untuk mengambil bunganya, itu riba. Harus digarisbawahi. Sampai menabung 1 M dengan mengharapkan bunganya, itu riba, haram. 1 M bunganya misalkan 5 juta tiap bulan. Sampean hidup dari 5 juta itu, riba, haram. Yang sampean makan, haram. Yang sampean belanjakan baju, haram. Dengan niatan untuk mengambil bunga di bank, untuk memakan hasil dari bunga di bank, itu namanya riba.
Hati-hati. Allah itu menghalalkan jual beli. Maksudnya apa? Kita oleh Allah dan Rasulnya, kita itu diperintahkan untuk bermuamalah. Kita itu diperintahkan untuk bekerja. Kita itu diperintahkan untuk berusaha, untuk menjadi pengusaha. Salah satunya dengan cara berdagang. Salah satunya dengan cara bertransaksi jual beli. Itu lebih berkah dan membawa keberkahan ketimbang uang kita simpan, kita tabung di perbankan. Mending kita buat dagang, buat modal untuk berdagang. Dan yang perlu kita harus garis bawahi, perdagangan, suatu jual beli, suatu muamalah, suatu perdagangan yang tidak akan pernah rugi tatkala kita bertransaksi, berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus tahu. Dengan mengaji ini akhirnya kita tahu mana sih barang-barang yang haram, mana sih barang-barang yang halal, mana sih transaksi yang haram, mana sih transaksi yang halal. Itulah tugasnya para ulama sebagai penerus perjuangan Kanjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mengetahui, karena kita seorang muslim yang mukallaf, yang sudah kebebanan kewajiban, aturan-aturan dalam syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu punya batasan-batasan, yaitu di dalam syariatnya Allah tentang perdagangan. Kita harus takrif dengan aturan-aturan itu. Apa yang harus takrif? Syaratnya dan rukunnya. Kalau tidak, kita akan terjebak terhadap riba. Terus maka wajib dengan semua bukan mengarahkan uang yang atur wasyiraan dan tubuh an yata'allama apa yutawar warfi sopowong dalika ing mengkono syarat-syarat wa illa illa syarat lan lamun ora weruh moko mangan sapa wong ing riba karep sapa wong an ada waqad an aba utawa mampang. Jadi kita menginginkan perdagangan atau usaha atau jual beli yang kita lakukan, harus kita tahu hukumnya. Ayata'allama dzalik wa illa akalamar riba sa'am aba. Kalau tidak, kita akan terjebak terhadap makanan yang apa yang kita makan adalah riba, atau sesuatu yang kita beli adalah riba dan hukumnya haram. Bahasa sesuatu aba, atau kita itu mampang ini sengaja ataupun tidak sengaja. Makanya kita harus belajar, harus mengetahui hukum halal haramnya di sebuah perdagangan. Biasa dagang itu cari untung semua, namun keuntungannya yang harus berkah,
harus sesuai dengan aturan syarat dan rukun yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita berdagang sesuai syarat dan rukunnya, kita memperoleh untung di dalam perdagangan kita, pastinya keuntungan itu akan membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Keberkahan berupa apa? Harta tambah melimpah. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang pengusaha yang dermawan, yang selalu membagi-bagikan keberkahan berupa uang, berupa barang, berupa sembako terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dan keberkahan itu juga memberikan Allah kepada kita sebuah kebahagiaan di dalam rumah tangga kita, kesehatan bagi kita dan keluarga kita, keselamatan dari dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.